Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tragedi pengeksekusian yang terjadi kepada seorang profesor yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di sebuah kampus yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Pelaku dan korban berasal dari negara Cina. Mereka berhubungan sebagai profesor dan asisten di fakultas yang sama. Namun, suatu waktu terjadilah perselisihan di antara keduanya yang akhirnya merenggut nyawa sang profesor dengan cara yang sangat mengenaskan. From Louisiana State University and a bachelor's degree in physics from Wuhan University in China. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di Provinsi Henan yang terletak di Cina Utara, hiduplah seorang lelaki bernama Tai Lei Qi. Tai Lei lahir pada tahun 1989 dan merupakan putra pertama dari dua bersaudara. Ibunya tidak bekerja, sedangkan ayahnya bekerja serabutan sebagai petani. Tai Lei dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Dia dan adik lelakinya terbiasa menggunakan baju tipis dan terkadang hanya memakan roti ataupun sayuran dengan porsi sedikit. Meski begitu, keduanya tidak mengeluh. Mereka rajin membantu ayah mereka di sawah dan tak lupa juga untuk belajar dengan giat. Setelah lulus SMA, Tai Lei mengikuti ujian untuk masuk ke sebuah kampus. Namun, karena ia kurang puas dengan hasilnya, ia memutuskan untuk mengulang ujian itu di tahun berikutnya. Setelah setahun berlalu, Tai Lei kembali mengikuti ujian bersama adiknya. Keduanya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, di mana Tai Lei meraih skor 624 poin dari total maksimal 750 poin. Tai Lei dan adiknya sempat khawatir karena jika mereka sama-sama meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah, keluarga mereka pasti akan kesulitan untuk membiayainya. Tetapi untungnya, keberhasilan kakak beradik ini pun diberitakan di media. Berkat itu, ada seseorang yang dermawan yang mau berdonasi dan membiayai biaya kuliah Tai Lei selama setahun pertama. Tai Lei meneruskan pendidikannya di Universitas Wuhan. Kehidupan perkuliahannya cukup sulit saat itu. Tai Lei sempat mengambil cuti selama setahun karena masalah kesehatannya, dan ia baru lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari kampus Universitas Wuhan, Tai Lei bekerja di sebuah laboratorium swasta selama 2 tahun sebelum akhirnya dia bergabung dengan tim penelitian di Universitas Teknologi dan Sains sebagai asisten peneliti. Ketika menjadi asisten peneliti, Tai Lei berhasil menerbitkan satu jurnal dengan dirinya sebagai penulis pertama. Tetapi sayangnya, keberhasilan akademik Tai Lei tidak sebanding dengan keberhasilan dalam dia bersosialisasi. Teman-teman sesama peneliti menganggap Tai Lei sebagai sosok yang keras kepala dan tidak bisa menerima saran dari orang lain. Lalu, pada tahun 2019, Tai Lei mendapatkan sebuah tawaran untuk meneruskan S2-nya di jurusan Teknik Mesin Louisiana University, Amerika Serikat. Meneruskan kuliah di luar negeri merupakan impian dari Tai Lei. Namun, pada waktu yang bersamaan, ayahnya juga sedang sakit keras dan akan membutuhkan biaya untuk pengobatannya. Tai Lei pun mengalami dilema, tetapi untungnya, keluarga Tai Lei mendukung Tai Lei untuk tetap berangkat meneruskan studinya di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Meski Tai Lei berhasil meraih mimpinya untuk belajar di luar negeri, tetapi segala sesuatunya tidak semudah yang dibayangkan Tai Lei. Perbedaan budaya membuat Tai Lei sulit berhubungan dengan orang lain, terlebih dengan kepribadiannya yang keras dan sulit menerima masukan. Tai Lei mulai mengisolasi diri dan menjauh dari teman-teman sesama mahasiswa. Di tengah kesulitan itu, tiba-tiba ibu Tai Lei juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 2020. Tetapi sayangnya, Tai Lei tak bisa pulang saat itu karena kondisi dunia sedang dilanda COVID-19. Meski mengalami masa sulit itu, Tai Lei akhirnya berhasil meraih gelar PhD pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022, Tai Lei diterima sebagai mahasiswa pascasarjana di Universitas Carolina Utara. Dia meneruskan studinya di sana dan bertemu dengan seorang profesor yang bernama Zijian. Zijian ini seperti Tai Lei, ia berasal dari Cina. Dia juga dibesarkan dalam sebuah keluarga yang cukup sederhana. Berkat kepintarannya, Ziji juga berhasil keluar dari jeratan ekonomi dan ia akhirnya menjadi seorang yang sukses.
Ziyi lahir di kota Jingmen, China pada tahun 1985. Ziyi terkenal karena kepintarannya. Ia berhasil masuk ke universitas dengan skor tinggi. Tak hanya itu, ia juga berhasil lulus dengan gelar ganda pada tahun 2005. Lalu pada tahun 2008, Ziyi pindah ke Amerika Serikat untuk meneruskan studinya. Dalam kurun waktu 3 tahun, ia berhasil menerbitkan 17 jurnal dan berhasil meraih gelar dokter dalam bidang teknik di sebuah kampus yang bernama Polytechnic Renel yang terletak di New York, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan penelitian pasca doktoral, Ziyi diangkat sebagai asisten profesor di Universitas Chicago pada tahun 2015. Ia mengajar selama 4 tahun di sana, sebelum akhirnya pindah ke Universitas Carolina Utara pada tahun 2019. Di kampus Universitas Carolina Utara, Ziyi diangkat menjadi profesor madya dan mengajar di Departemen Fisika Terapan. Keberhasilannya ini membuat Ziyi bisa keluar dari kemiskinan. Ia bahkan bisa membawa anak serta istrinya yang berada di Cina ke Amerika Serikat. Tak selesai sampai di situ saja. Pada bulan Januari 2023, Ziyi diangkat sebagai profesor tetap di usianya yang baru menginjak 40 tahun. Ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa dan membuat Ziyi menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian tak hanya memiliki prestasi akademik yang luar biasa, Ziyi juga memiliki kepribadian yang positif. Dia disenangi oleh mahasiswanya karena dia tak pernah ragu untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Selain itu, dia juga dikenal dengan suaranya yang lembut dan kesabarannya saat mengajar. Ziyi merupakan seorang pekerja keras yang sangat disegani oleh mahasiswanya. Ia tak pernah membuat masalah ataupun bertengkar dengan siapapun. Kemudian kita kembali saat Tailey pindah ke Universitas Carolina Utara, di mana saat itu Tailey memilih Ziyi untuk menjadi dosen pembimbingnya. Ziyi melihat Tailey sebagai seorang mahasiswa yang pintar dan bekerja keras. Namun ia sangat menyayangkan bagaimana Tailey merasa kesulitan dalam bersosialisasi. Akhirnya, karena merasa kalau Tailey ini berasal dari negara yang sama dengannya, Ziyi pun ingin membantu Tailey sebisanya. Saat itu, Tailey sedang tergabung dalam sebuah proyek besar bersama beberapa mahasiswa lainnya. Sayangnya, proyek ini tidak berjalan dengan lancar. Salah satu penyebabnya adalah karena Tailey yang cenderung lebih suka bekerja sendirian dan mengabaikan saran dari teman-temannya. Tailey beberapa kali gagal memenuhi tugasnya sehingga terjadi konflik di antara para mahasiswa. Karena hal itu, emosi Tailey menjadi tidak stabil. Tailey merasa bahwa teman-temannya selalu mengawasinya dan membicarakannya di belakang. Ia merasa saat itu sedang seperti dibully oleh teman-temannya. Di saat yang terpuruk itu, Tailey menjadikan Ziyi sebagai tempat bercerita. Ia menghormati Ziyi dan menganggap bahwa Ziyi ini dapat dipercaya. Ziyi juga selalu berusaha untuk membantunya. Ia selalu mendengarkan Tailey dan memberikan nasihat yang membangun untuknya. Ketika Tailey bercerita bahwa ia merasa dibully oleh teman-temannya, Ziyi berusaha menenangkan Tailey dengan mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Tidak ada seorang pun yang tega menjelek-jelekan Tailey. Tetapi setelah mendapatkan nasihat dari Ziyi, kecemasan Tailey ternyata tidak berakhir. Tailey masih merasa bahwa teman-temannya sedang mencoba mengintimidasi dirinya. Ia bahkan membuat beberapa postingan di Twitter yang bernada kebencian dan ancaman. Beberapa postingan itu bahkan ditunjukkan untuk Ziyi. Tailey merasa bahwa Ziyi tidak menjalankan tugasnya dengan benar, karena dengan bersikap netral dan tidak memihak kepadanya, Ziyi telah memperkeruh masalah antara dirinya dan juga teman-temannya. Lalu ketika melihat Tailey bertingkah seperti itu, membuat Ziyi khawatir. Terlebih ketika Tailey mulai menutup diri. Ziyi merasa bahwa sebagai dosen ia tak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Maka Ziyi pun mengirimkan sebuah pesan melalui email kepada pengurus universitas untuk meminta bantuan menangani masalah ini. Dalam email tersebut, ia mengatakan bahwa salah satu mahasiswanya memiliki sifat paranoid yang cukup parah, dan dia berharap mahasiswa itu bisa lulus lebih cepat demi kebaikan mentalnya. Kabar tentang pesan email tersebut ternyata menyebar ke seluruh kampus dan sampai ke telinga Tailey. Hal ini membuat Tailey marah besar dan merasa bahwa Ziyi telah mengkhianatinya. Padahal menurut Tailey, Ziyi sendirilah yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang menghinanya. Tetapi ternyata Ziyi sendirilah yang menganggap dirinya gila.
Kemarahan Taile ini pun membuat Taile melakukan sebuah hal yang tidak terduga, di mana pada tanggal 28 Agustus 2023, tepatnya pada pukul 1 siang, Taile pergi ke kampusnya dengan membawa sebuah senjata api yang baru saja ia beli secara ilegal. Saat itu, ia mendatangi Zizi yang sedang berada di ruang laboratorium. Ada banyak orang di sana, namun Taile tak memperdulikan keberadaan mereka. Begitu masuk ke ruang laboratorium itu, Taile langsung mencari Zizi. Begitu melihat Zizi, ia kemudian menghampirinya dan menodongkan sebuah senjata api ke arah Zizi. Dan tanpa perasaan ragu, Taile langsung melepaskan timah panas tersebut ke arah Zizi. Dia meluncurkan 7 tembakan secara beruntun yang menyebabkan Zizi meninggal di tempat tersebut. Orang-orang yang ketakutan langsung berlarian keluar ruangan. Suara tembakan terdengar ke berbagai penjuru kampus dan membuat keadaan menjadi ricuh. Di tengah kericuhan itu, Taile kabur meninggalkan kampus. Dalam keadaan yang chaos itu, pihak kampus menyampaikan ada seseorang yang melakukan aksi penembakan dan meminta semua orang untuk berlindung. Lalu tak lama kemudian polisi pun langsung datang ke tempat kejadian. Mereka menyebar di area kampus dan mencari siapa sosok pelaku penembakan tersebut. Lalu saat polisi memasuki ruang laboratorium tersebut, mereka langsung menemukan jasad Zizi di sana yang telah tergeletak di lantai dengan tubuh dipenuhi luka. Dan juga cairan merah membanjiri lantai di mana-mana. Setelah selesai menyusuri area kampus dan tidak menemukan pelaku, polisi beralih mengumpulkan rekaman CCTV dan pernyataan para saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Pada pukul 2.30 siang hari, polisi merilis foto Taile dan memperingatkan masyarakat untuk menjauh dari pelaku. Selain itu, polisi juga meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat keberadaan pelaku. Tak lama kemudian, polisi akhirnya mendapatkan laporan terkait keberadaan Taile. Seorang warga melaporkan bahwa ia sempat melihat Taile sedang berada di dekat rumahnya. Dan kemudian polisi pun langsung segera menuju ke lokasi tersebut. Polisi menangkap Taile sekitar 3 km dari kampus. Ketika ditangkap, Taile membantah terlibat dalam insiden tersebut. Ia mengaku bahwa ia pergi dari kampus itu setelah mendengar berita penembakan. Pada saat itu, polisi tidak menemukan senjata api pada dalam barang bawaan Taile. Tetapi meskipun begitu, polisi masih memiliki bukti berupa rekaman CCTV dan pernyataan saksi. Maka Taile tetap ditangkap dan dibawa ke kantor pihak kepolisian. Setelah menangkap Taile, polisi meneruskan proses investigasi. Polisi memulai dengan mencari di mana Taile membeli senjata api tersebut. Taile merupakan seorang mahasiswa dengan visa pelajar, maka secara hukum ia tidak diizinkan memiliki senjata api. Hal ini menguatkan kalau Taile telah membeli senjata api itu secara ilegal. Polisi menyelidiki komputer Taile dan menemukan bahwa Taile telah tergabung ke dalam 2 buah grup pembelian senjata api. Polisi kemudian mencari siapa saja orang yang sudah dihubungi Taile dalam forum tersebut. Setelah menemukan seseorang yang diduga kuat sebagai penjual, polisi langsung mendatangi orang itu. Kemudian pria tersebut langsung mengkonfirmasi bahwa benar dia telah menjual senjata berjenis Glock 43X kepada Taile. Selain itu, polisi juga mendapatkan laporan dari salah seorang pemilik lapangan tembak, di mana ketika pemilik lapangan tembak ini melihat berita tentang Taile, ia langsung melaporkan kalau Taile pernah datang ke lapangan tembak miliknya pada tanggal 17 Agustus dan juga 27 Agustus, dengan tujuan untuk berlatih menembak. Selain itu, ternyata Taile juga membeli 2 kotak amunisi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung menganalisis amunisi yang dibeli oleh Taile dengan peluru yang ditemukan di TKP, dan ternyata keduanya berjenis sama. Penemuan tersebut membuktikan bahwa Taile telah merencanakan kejadian ini sejak lama. Kemudian singkat cerita, persidangan untuk Taile pun dilaksanakan. Taile saat itu dituntut dengan tuduhan pengeksekusian berencana dan juga kepemilikan senjata api ilegal. Jika memang terbukti bersalah atas kedua tuduhan ini, Taile terancam menerima hukuman eksekusi. Ketika hakim menyampaikan hal ini, Taile hanya mengangguk dan tidak memberikan respon apapun. Di dalam persidangan itu, pengacara Taile juga mengungkapkan bahwa ia berharap kalau Taile tidak dijatuhi hukuman eksekusi, tetapi dia meminta untuk Taile dapat dihukum penjara seumur hidup.
Pengacara Taile menyampaikan hal itu bukan tanpa alasan. Dia mengatakan kalau Taile sedang berada dalam kondisi mental yang tidak stabil saat itu, dan dia meminta untuk dilakukan pemeriksaan psikolog kepada Taile. Kemudian hal ini ternyata disetujui oleh jaksa penuntut. Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa mereka juga berniat melakukan pemeriksaan psikolog kepada Taile. Maka untuk menghindari kecurangan dalam melakukan pemeriksaan, pihak jaksa dan pengacara melakukan pemeriksaan psikologis secara terpisah terhadap Taile. Pada bulan September 2023, persidangan kedua pun akhirnya dilaksanakan. Di dalam persidangan itu, pihak pengacara dan jaksa penuntut mengungkapkan hasil dari pemeriksaan psikologis Taile. Kedua hasil pemeriksaan ini sama-sama menunjukkan kalau Taile telah menderita skizofrenia dan tidak diobati sehingga memperparah keadaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, pihak pengacara menyatakan bahwa Taile tidak layak untuk diadili dan mereka kembali meminta keringanan untuk hukum Taile. Namun, dalam persidangan yang sama, ketika dipersilahkan untuk berbicara, Taile menyatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki penyakit mental. Taile menolak hasil pemeriksaan tersebut dan menuntut supaya hasil tersebut tidak dipublikasikan. Taile juga menolak menjalani penilaian psikologis yang lebih lanjut. Selain itu, Taile juga menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pengacaranya sendiri. Dan ia sudah tidak percaya lagi dengan pengacaranya, serta dia meminta hakim untuk mengganti pengacaranya. Namun tetap saja permintaan itu ditolak oleh hakim. Kemudian pada tanggal 27 November 2023, hakim pengadilan menyatakan bahwa Taile telah mengalami halusinasi, delusi, dan menunjukkan perilaku tidak menentu saat dia berada di penjara. Hakim juga mengatakan bahwa pikiran Taile yang tidak teratur telah mengganggu kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif. Selain itu, masalah kesehatan mental juga telah membuatnya tidak mampu memahami maksud hukuman yang akan ia jalani. Karena hal itulah, pengadilan memutuskan bahwa Taile akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk melakukan rehabilitas. Keputusan ini membuat masyarakat mempertanyakan apakah perawatan psikiatri dapat meningkatkan kondisi mental Taile, atau apakah setelah menjalani perawatan Taile akan kembali diadili. Masyarakat mengkhawatirkan jika nanti Taile akan dibebaskan karena kesehatan mentalnya dianggap sebagai penyebab kejahatan yang dia lakukan, serta dia dianggap tak bisa mengambil keputusan yang logis karena penyakitnya itu. Sampai saat ini, belum ada informasi terkait putusan hukum terhadap Taile. Taile masih menjalani proses diagnosis, namun apa hukuman yang akan dia terima belum juga diungkapkan. Taile masih bisa menjalani hidupnya, sedangkan Zizi telah kehilangan kehidupannya untuk selama-lamanya. Pada tanggal 29 Agustus 2024, mahasiswa Universitas Carolina berkumpul di Menara Lonceng. Mereka membawa bunga dan memberikan penghormatan terakhir kepada profesor yang telah menginspirasi mereka. Kerusakan telah tercipta, nyawa Zizi tak akan bisa kembali. Kini, keluarga, mahasiswa, dan kolega Zizi hanya bisa mengenang momen-momen mereka saat bersama dulu. Ilmu dan pelajaran yang ditinggalkan Zizi akan dikenang dan menjadi harta yang sangat berharga bagi murid-muridnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran baik dari kisah ini, dan semoga Zizi dapat beristirahat dengan tenang.